Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik terang kasus Tom Lembong ini mulai terungkap. Jaksa mulai tersudut. Dari mana kita menilainya? Pertanyaan lagi, bolehkah kita menilainya persidangan tersebut? Sangat boleh dan malah diharuskan. Kenapa? Kita tanyakan, kenapa sidang di pengadilan itu dibuat terbuka untuk umum? Apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya adalah agar masyarakat bisa juga menilai, bisa juga mengungkapkan pendapatnya tentang sidang tersebut. Apakah sidang itu fair? Apakah sidang itu memang betul-betul membawa keadilan? Apakah cuma rekayasa? Apakah cuma omon-omon? Masyarakat harus bisa menilainya. Bukankah negara kita ini kekuasaan tertinggi pada rakyat? Semuanya harus transparan kepada rakyat. Makanya dari awal itu sidang itu harus dibuat terbuka. Kecuali sidang-sidang asusila yang tak boleh ditonton anak-anak begitu kan, itu memang tertutup, tapi masih bisa diakses. Makanya kalau ada pengamat hukum yang katanya udah ahli segala macamnya itu mengatakan di media sosial, kita tidak berani, kita tidak mau menilai kasus tersebut karena nanti mempengaruhi hakim. Saya mengatakan ini salah cara berpikirnya yang dikatakan ahli. Ini ahli lateung nih menurut saya. Karena dibuatnya sidang terbuka itu agar bisa ahli-ahli itu menilai juga kasus tersebut. Bahkan di Amerika lebih ekstrim lagi. Dibuatkan juri khusus dari masyarakat biasa. Masyarakat biasa itu dibuat juri 10, 20, 30 orang. Itu yang memutuskan nanti, ini sidangnya tidak fair, ini salah, ini mentersangkakan orang. Itu tujuannya. Ada juga ahli itu yang akademisi segala macam mengatakan, saya tidak mau berpendapat mengenai kasus ini. Yang saya katakan ini secara normatif, bahwasanya dalam undang-undang begini. Kalau dia mengatakan undang-undangnya begini, normanya segala macamnya, idealis segala macamnya itu di bangku kuliah itu, di bangku kuliah. Masuk ke kasus Tom Lembong sidang ketiga putusan sela hakim tersebut. Ada yang sangat krusial, yang sangat penting, yang important sekali di situ yang kita perhatikan. Apa itu? Di saat para pembela meminta bukti kerugian negara yang disebutkan oleh jaksa yang 578 miliar tersebut. Jaksa gelagapan. Dan hakim paksa jaksa untuk menghadirkan bukti tersebut. Tunggu dulu, kita lihat kutipan videonya biar kawan-kawan mengerti. 2012, di situ dinyatakan, diketahui hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, kaitan tersebut, kami tentunya kalau dapat kesadaran tersebut, kami akan dapat menguji, menghadirkan ahli untuk melihat tentang perhitungan BPKP tersebut. Tapi kalau hanya dihadirkan sekali lewat pada waktu nanti pembuktian, kami tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Mohon pertimbangan hakim agar ini betul-betul dipertimbangkan secara baik, karena ini persidangan kita disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, dan ini akan banyak berdampak kepada penegakan hukum kita. Kami mohon ketegasannya hakim untuk meminta jaksa menyediakan untuk kesalinannya. Terima kasih. Cukup dulu ya. Baik, jadi sebelum kami minta, kami tanyakan dulu penuntut umum terhadap permohonan dari penasihat hukum terdakwa tersebut bagaimana? Izinnya. Apa sudah bisa langsung disiapkan, dipenuhi? Silakan. Sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan bahwa pelaporan hasil pemeriksaan BPKP itu merupakan alat bukti surat kami yang akan dibuka nanti ketika pada pemeriksaan ahli dari yang dihadirkan dari BPKP. Siap. Baik. Baik, jadi mendengar permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa, juga tanggapan dari penuntut umum. Pada dasarnya, majelis menyatakan bahwa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara itu adalah merupakan hak dari terdakwa. Jadi terdakwa berhak untuk menuntut laporan hasil audit tersebut yang akan digunakan sebagai bahan pembelaannya di persidangan. Jadi untuk itu kami minta juga kepada penuntut umum untuk
secepat mungkin segera memberikan laporan hasil audit tersebut kepada terdakwa ataupun tim penasihat hukumnya. Terima kasih Majelis. Kita sebentar ya. Jadi tidak perlu menunggu nanti pembuktian lebih lanjut lagi, agar terdakwa maupun tim penasihat juga punya waktu yang cukup untuk mempelajari. Ya, demikian. Biar persidangan juga kami harapkan berjalan seimbang, fair trial. Demikian. Bisa dipenuhi kapan kira-kira? Kami akan usahakan minta waktu yang Mohon kepastian. Kita minta coba di sidang berikutnya ya untuk Oke, kami usahakan yang mulia. Sampaikan kepada tim penasihat hukum. Demikian. Kami rasa cukup demikian. Terima kasih Majelis Hakim. Baik. Artinya apa di situ kawan-kawan? Hal yang sangat penting. Kita dituduh mencuri sekarang ini, mencuri. Nih barangnya. Barangnya itu apa yang dicuri oleh Tom Lembong? Tak dihadirkan, tak dijelaskan di situ di sidang. Kalau orang maling kambing, maling ayam, maling sepeda motor, kan ada barangnya. Ada barangnya. Secara signifikan, secara terbukti di situ. Ini tak ada ditampilkan buktinya, mana barang bukti. Makanya dalam persidangan polisi menangkap, jaksa menangkap, itu harus ada barang bukti yang cukup. Kan itu katanya, barang buktinya tak ada. Dituduh mencuri. Ini menilai sendiri oleh kawan-kawan. Gelagapannya jaksa membuktikan kerugian negara yang dituduhkan kepada Tom Lembong itu. Kita berhak menilai kok. Kenapa jaksa menahan-nahan itu? Tidak dibuka di sidang. Padahal di persidangan itu harus dibuka keseluruhan. Waktu dia sidang pertama kemarin itu seharusnya jaksa membuat tuntutannya itu terinci, cermat, dan lengkap. Ini tak lengkap ini. Tak lengkap. Tak lengkap kenapa? Audit dari BPKP itu tidak dilampirkannya di situ, tidak diserahkan kepada terdakwa supaya terdakwa pembelanya tak bisa mempelajari. Dituduh begitu aja. Jangan-jangan seperti orang sepeda motor, maling sepeda motor. Itu sepeda motor yang tersebut ada, tapi bukan barang maling. Bisa seperti itulah. Kita sebagai publik, sebagai netizen wajib melihat hal itu. Kenapa? Tujuan kita melihat apakah memang sengaja-sengaja si Tom ini ditersangka-sangkakan. Apakah Tom ini memang salah? Dari situ bisa kita nilai. Di situ juga kita bisa melihat para aparat-aparat ini bertindak profesional atau tidak. Makanya sidang itu terbuka. Jangan ikuti para leteong-leteong ahli-ahli itu yang mengatakan saya tak berani menilai kasus ini. Dia kompetensinya di situ, tapi tak berani menilai kasus itu. Jangan, ya. Terungkap kan? Apa artinya di situ? Kawan-kawan bisa ngambil kesimpulan. Kita bisa kok ngambil kesimpulan sendiri. Terima kasih.